بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala Syekh wa dalilur raja, dalil ar-raja, qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan dalam peribadatan tersebut dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluk. Maksudnya pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia beramal soleh. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan tentang roja, wa annahu ibadatun qalbiyatun min ajallil ibadat. Roja adalah ibadah qalbiyah, termasuk ibadah yang paling mulia. Ibadah qalbiyah yang paling mulia. Fasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah merupakan syirik besar. Warraja bima'na at-tawaqq' wal amal mamdud. Roja maknanya adalah at-tawaqq' wal amal, keinginan atau harapan. Mamdud, yang adalah sesuatu yang dipanjatkan, ya. Kalau bahasa simpelnya, ar-roja itu harapan, keinginan, harapan, cita-cita, itu semakna. Itu namanya ar-roja. Hukum asal mengharap itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Antum diperbolehkan mengharap pada makhluk apabila makhluk tersebut qadirun, mampu memberikan harapan antum. Yang kedua, hayyun, dia hidup, bukan orang yang sudah mati. Kemudian hadir, ada di tengah-tengah antum, atau yaqum maqamal hudur, atau dianggap sebagai orang yang hadir, walaupun dia ada di hadapan antum tapi jaraknya jauh dan dia bisa memberikan harapan tersebut. Demikian juga doa, meminta, berdoa kepada selain Allah diperbolehkan dengan syarat orang yang antum meminta doa tadi, antum memohon tadi adalah sesuatu yang mampu mengabulkan apa yang antum minta. Yang kedua, dia hidup, bukan orang yang mati, bukan jin. Yang ketiga, dia ada,
hadir di hadapan antum, atau kalaupun tidak hadir di hadapan antum, dia sesuatu yang dianggap maqamal hadir. Seperti antum punya kakak di Medan misalkan, antum telepon dia, antum mau minta uang 500.000, antum telepon dia, kemudian antum dikirimi uang, boleh apakah tidak? Jawabannya boleh. Mampu dia? Mampu. Hayyun, hidup? Naam. Apakah hadir? Tidak hadir di hadapan antum, jaraknya jauh, tapi yaqum maqamal hudur, dianggap sebagai sesuatu yang hadir, ya. Kata Syekh Abdurrahman ibnu Qasim, beliau mengatakan tentang ayat ini, faman kana yarju sawaballahi, siapa yang mengharapkan pahala Allah azza wa jalla, wa yakhafu iqabahu, dan mengkhawatirkan hukuman Allah azza wa jalla, yang mengharap pahala dan takut terhadap azab Allah azza wa jalla, wa yarju al-masira ilaihi, serta dia mengharapkan untuk kembali kepada Allah azza wa jalla. Yang dia harapkan dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang dianggap baik. Wa ya'mal liqa'ahu wa ru'yatahu, dia adalah orang yang berharap untuk berjumpa Allah dan melihat Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan dia orang yang mukmin. Mukmin yang meyakini bisa melihat Allah azza wa jalla nanti di hari kiamat. Ada dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah yang tidak menetapkan ru'ya bagi Allah azza wa jalla, sehingga mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala la yura fi jihah, ya. Ada yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala yura lakin laisa fi jihah, tidak ada di mana di arahnya, tidak jihah a'la, tidak bisa dilihat di jihah. Ini juga dari kalangan Asy'ariyah juga keliru. Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat. Sebagian mereka, para ulama kita, ada yang berdalil dengan ayat ini, dijadikan dalil sebagai dalil untuk menetapkan sifat ru'yah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di hari kiamat, karena konsekuensi dari liqa adalah ar-ru'yah, ya, melihat. Wa fassara bil mu'ayanah, atau wa fussira bil mu'ayanah. Ayat faman kana yarju liqa'a rabbih ditafsirkan oleh sebagian para ulama dengan makna apa? Mu'ayanah, melihat. Sehingga makna ayat faman kana yarju liqa'a rabbih ay faman kana yarju ru'yata rabbih, ya, karena liqa itu lawazimnya kalau dia berjumpa maka dia akan melihat Allah azza wa jalla. Difahami? Falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Suatu amalan dikatakan amalan soleh apabila muwafiqah li sunnatin Nabi SAW, mencocoki sunnah Nabi SAW, dikatakan amalan soleh. Kalau tidak mencocoki sunnah, tidak dikatakan amalan soleh. Mungkin saja dikatakan amalan mukhalif bis sunnah, atau bisa dikatakan yang lebih tinggi lagi bid'ah. Difahami? Wa huwa makana muwafiqan li syar'illahi maqsudan bihi wajhahu. Amalan soleh adalah amalan yang mencocoki syariat Allah, dan yang diinginkan dengan amalan tersebut adalah wajahnya Allah azza wa jalla. Wadih? Jelas? Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah azza wa jalla, bisa melihat Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, hendaklah dia beramal soleh. Di sini ada faedah bahwasanya amalan soleh min asbab ru'yatillahi subhanahu wa ta'ala. Antum ingin melihat Allah azza wa jalla, ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa kebaikan, maka antum hendaklah beramal dengan amalan soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan, dan janganlah dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang pun. Ai la yaj'al ma'allahi syarikan fi ibadati,
Maknanya jangan dia jadikan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala tadi sekutu dalam peribadatan kepada Allah. Jangan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala di suatu waktu, namun di waktu yang lain dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh ataukah tidak, Imam? Tidak boleh. Kenapa? Kalau seandainya ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di waktu tertentu, kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di kali yang lain, apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itulah bentuk kesyirikan. Syirik itu mencampurkan peribadatan kepada Allah dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut syirik. Fa innal ibadata la tasluhu illa lillahi wahdahu la syarikalah. Karena suatu ibadah itu tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadah tidak diperbolehkan, tidak boleh antum persembahkan, tidak diperbolehkan antum peruntukkan, melainkan ibadah tadi hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa, maka lafaz fa ahadan, lafaz ahadan nakiratun fi siyaqin nafi. Lafaz ahadan adalah lafaz yang nakiro fi siyaqin nafi, pada konteks an-nafi. Ta'ummu kulla mad'uwin min dunillahi minal malaika wal anbiya wal auliya. Mencakup segala sesuatu yang dipanggil, yang diseru, yang dimintai dari selain Allah Subhanahu wa taala, baik berupa malaikat atau para nabi atau orang-orang soleh, para wali. Difahami? Ada suatu kaidah, an-nakira fi siyaqin nafyi tufidul umum. Ya. Nakira pada konteks nafi memberikan faedah umum. Wasalihin wa ghairihim, mencakup juga orang-orang soleh dan yang selain mereka. Fa innahu idza raja ghairallahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah fa huwa musyriku syirkil akbar. Kalau ada seseorang yang mengharap kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui melainkan Allah semata, maka orang tersebut dianggap apa? Musyrikul syirkil akbar. Dianggap musyrik asyirkil akbar. Seorang musyrik dengan syirik yang besar. Jelas? Apa dampak syirik besar? Muhbit li jami'il a'mal. Muhbit, menggugurkan seluruh amalan. Wa mukhallid sahibahu finnar. Wadih? Jelas? Wa rukna al-amali al-mutaqabbal. Dan dua rukun amalan itu bisa diterima. Dua rukun amalan bisa diterima. Ayyakuna khalisan lillah. Yang pertama, apabila amalan tersebut ikhlas karena Allah. Yang kedua, wa ayyakuna shawaban ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apabila amalan tersebut shawab, benar sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadihun jali? Wadih. Fahimtum? Ya. Jelas? Amalan itu bisa diterima apabila ikhlas. Yang kedua, muwafiqah li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu berkaitan dengan roja. Kemudian wa dalilu tawakkul. Dalil tawakal. Sekarang masuk pembahasan tawakal. Qauluhu ta'ala.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman. Kalau kalian beriman, ya tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Di sini disebutkan wa dalilu tawakkul wa huwa sidqut tafwid wal i'timad 'ala Allah taala fi jami'il umur. Tawakal adalah sidqut tafwid wal i'timad. Jujur dalam penyerahan dan penyandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perkara. Maknanya seluruh perkara antum betul-betul antum murni, tulus antum serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa izharul ajzi wal istislami lahu, serta menampakkan kelemahan dan kepasrahan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tawakkala alaihi wattakala, serta dia bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Istaslama ilaihi wa'tamada alaihi, dia pasrah dan dia bersandar kepadanya. Wa wakkala ilaihi amrahu wa sallamahu ilaihi, dia serahkan urusan dia pasrahkan saja kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ibadatun min ajallil ibadat, tawakal adalah ibadah, bahkan termasuk ibadah yang paling mulia. Bal huwa ajallu anwa'il ibadat, bahkan tawakal termasuk jenis-jenis ibadah yang paling mulia. Wa a'la maqamatit tauhid, serta kedudukan tauhid yang paling tinggi. Fala yufawwid abdun umurahu wa la ya'tamidu illa 'ala Allah azza wa jalla, maka seorang hamba janganlah menyerahkan urusan-urusan dia dan jangan pula dia bersandar melainkan hanya kepada Allah azza wa jalla semata. Fahuwal qadir ala kulli syai'in, dialah Allah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, di tangan Allah lah segala sesuatu dan dia maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa idza kana kadzalik, apabila seperti itu, fal makhluk, maka makhluk tersebut, wa in kana lahu naw'u qudratin, meskipun dia memiliki sedikit kemampuan, fala yu'tamadu alaih, maka tidak boleh disandari. Difahami? Walau fima aqdarahu Allahu alaih, meskipun pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala mampu dia. Bal ya'tamidul 'abdu 'ala Allah azza wa jalla wahdah, bahkan seorang hamba itu hendaknya bertawakalnya, bersandarnya hanya kepada Allah semata. Ya ikhwan, dari sini antum pahami, boleh tak kita tawakal kepada makhluk? Zahir dari kalamnya Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, tidak diperbolehkan tawakal kepada makhluk. Yang diperbolehkan kepada makhluk itu taukil, perwakilan. Adapun i'timadul qalbi hanya kepada Allah azza wa jalla semata. Difahami? Minta kepada makhluk boleh, boleh dengan syarat. Berharap kepada makhluk boleh apa? Boleh dengan syarat. Adapun bersandar hati hanya kepada Allah azza wa jalla semata. Tidak ada istilahnya at-tawakkul 'alal makhluk. Difahami? Itu yang lebih tepat yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim. Walau kana hunaka qaul li ba'dil ulama, meskipun di sana ada qaul sebagian para ulama, man yujawwiz at-tawakkul 'alal makhluk bi syurut. Namun yang lebih tepat, tidak ada tawakal kepada makhluk. Kalaupun ada ibarah mereka yang mengatakan bolehnya tawakal kepada makhluk ba'da tatabbu wa ta'ammul wal istiqra, yang dimaksudkan adalah bukan tawakkul, tapi yang dimaksudkan adalah taukil. Difahami? Ya. Wadihun. Ya. Jelas? Ya. Apa alasannya ikhwan? Tidak ada tawakal kepada makhluk, disebutkan di sini.
Bal ya'tamidul 'abdu 'ala Allah azza wa jalla wahdah. Fatawakkul ibadatun qalbiyah. Tawakal adalah ibadah qalbiyah. Fa in i'tamada 'ala ghairillahi fima la yaqdiru 'alaihi illa Allah, fadzalika huwa syirkul akbar. Nah, lihat. Apabila dia i'timad kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak dimampui melainkan Allah, fadzalika huwa syirkul akbar, itu syirik besar. Wa ini i'tamada 'alal ahya al-hadirin was-salatin wa nahwihim fima aqdarahumullah alaih. Kalau seandainya dia bersandar, beriktimad, bertawakal kepada orang-orang yang masih hidup, yang hadir, atau kepada para penguasa, yang semisal mereka pada perkara-perkara yang Allah mampukan mereka untuk melakukannya. Min rizqin, berupa mampu ngasih rezeki, ngasih makanan, ngasih gaji, ngasih segala macam. Au daf'i adza, atau menolak gangguan. Wa nahwihi, dan yang semisalnya, fahuwa nau'u syirkin asghar. Itu termasuk jenis syirik kecil. Jelas? Jangan antum bersandar kepada makhluk secara qalbiyah. La taqul tawakkaltu 'alal ustaz, tawakkaltu 'ala walidi. Difahami? Ma yajuz hadza. Hadza amrun la yajuz. Bal ma qalahu Syekh rahimahullah taala annahu minasyirkil asghar, fa hadza huwa as-shawab. Ya. Jelas? Ingat, intabi, walau kana hunaka alimun minal ulama man ajaza at-tawakkul 'ala al-makhluq bi syurut. Warraji insyaallah ala ma qalahu asy-syekh rahimahullah taala. Jelas? Coba antum cek di syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin Al-Usul Ats-Tsalatsah, seingat ana beliau membolehkan tawakal kepada makhluk dengan syarat. Ya. Itu ijtihad dari beliau. Namun kalau kita perhatikan, yang lebih tepat itu bukan tawakal, namun taukil, namanya mewakilkan. Wal mubah, dan yang boleh itu adalah ayuwakkil syakhsan bin niyaba fi tasarruf fi umuri dunya. Yang boleh itu seseorang mewakilkan kepada orang lain sebagai pengganti pada aktivitas urusan-urusan dunia. Pandai tampalkan ban motor, pandai itu anak tidak bisa khutbah, bisa antum gantikan. Itu namanya taukil. Ya. Lakin la yaqul tawakkaltu alaih. Namun jangan mengatakan tawakkaltu alaih. Namun yang lebih tepat apa? Bal wakkaltuhu. Wakkaltuka ya wandi. La aqul tawakkaltu alaika. Fahimtal farq baina lafzain? Al-awwal al-mamnu' tawakkaltu alaika ya fulan, hadza mamnu, ya, min asyirkil asghar. Wal jaiz, yang boleh, wakkaltu ilaika, ya, atau wakkaltuka ila kadza wa kadza. Difahami? Fa innahu law wakkalahu fala budda yatawakkal fi dzalika 'ala Allah azza wa jalla wahdah. Kenapa? Karena kalau dia mau mewakilkan kepada orang lain, maka konsekuensinya dia pasti akan bertawakalnya kepada Allah azza wa jalla. Difahami? Wandi ana wakilkan antum ya untuk khutbah. Ya sudah, ana tetap pasrah kepada Allah azza wa jalla. Bisa atau tidaknya wandi, ana serahkan kepada Allah azza wa jalla. Jelas? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
fa ikhlasu tawakkul 'ala Allahi syartun fi sihhatil iman. Maka ikhlas memurnikan tawakal hanya kepada Allah merupakan syarat dalam keabsahan iman. Iman antum dikatakan sah kalau antum tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yantafi inda intifaihi, maka akan tertiadakan iman kalau tertiadakan pula tawakal tadi. Fa inna taqdimal ma'mul wa huwa qauluhu wa 'ala Allah 'alal 'amil wa huwa kalimatu tawakkalu yufidul hasr. Sesungguhnya mendahulukan ma'mul yaitu lafaz 'ala Allah. 'Alal 'amil, amilnya mana? Kalimat tawakkalu yufidul hasr. Susunan urutannya gimana? Tawakkalu 'ala Allah. Tawakkalu 'ala Allah. Dibalik. Tawakkalu adalah amil, 'ala Allah adalah ma'mul. Dibalik menjadi wa 'ala Allah fatawakkalu, wa 'ala Allah fatawakkalu. Sama seperti lafaz iyyaka na'budu. Yang normal apa? Na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka atau na'buduka. Dibalik menjadi iyyaka na'budu. Apa faedahnya? Yufidul hasar. Memberikan faedah batasan. Maknanya hanya khusus kepada Allah hendaklah kalian bertawakal. Takdim ma haqquhu ta'khir yufidul hasar. Ahmad masih belum normal dia belajar ini. Masih ana lihat ana selama datang ini antum suka ngelamun segala macam belajar nggak konsentrasi. Ya. Fokuslah. Tinggal ke kampung tuh dah. Fokuslah belajar. Lihat Faza udah fokus semua. Antum masih nggak belum konsentrasi ini. Dah, kopi tinggal kelah dulu, kebun tinggal kelah dulu, dah belajar fokus. Ya. Wadih, jelas? Ada orang pagar alam asli sekarang di Yaman itu sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dapat ijazah. Anda lihat ijazahnya tuh mumtaz. Itu pagar alam tuh. Yang banyak ngelamun. Ya enggak Fazah? Ada di Makhok di tempatnya Syekh Nu'man. Takdim mahaqhu ta'khir yufidul hasar. Mendahulukan sesuatu yang lafadznya layaknya di akhir kemudian didahulukan di awal itu memberikan faedah apa? Hasar, batasan. Ay alaihi wahdah. Maknanya hanya kepada Allah semata. Fatawakkalu in kuntum mu'minin la ala ghairihi wa hadhihi qa'idatul arabiyyah. Ini kaidah bahasa Arab. Apa kaidahnya tadi? Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasar. Mendahulukan sesuatu yang sebenarnya di terakhir itu memberikan faedah hasar. Lanjut. Satu ayat lagi. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Sudah antum serahkan diri antum kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, ana ingin belajar, Ustaz. Ana ini pemula sekali. Antum serahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku niatnya ingin belajar, aku pasrahkan hasilnya kepada Engkau. Sudah, antum ikhtiar. Jangan antum andalkan kecerdasan, jangan antum andalkan biaya. Yang penting saya mau belajar, serahkan pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas? Qadhi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupinya. Al-hasbu ma'nahu al-kafi. Makna al-hasbu al-kafi. Wa hadhil ayah dalilu tsanin zakarahul musannif rahimahullah ala anna tawakkul ibadatun min ajalli anwa'il ibadah. Ayat ini adalah dalil yang kedua yang telah disebutkan musannif rahimahullah ta'ala bahwasanya tawakal adalah ibadah termasuk jenis-jenis ibadah yang paling mulia. Fa ma'nal ayah, makna ayat ini, wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, ayya'tamidu 'alaihi fi umurihi fa huwa kafi.
Siapa yang bertawakal kepada Allah pada seluruh urusan dia, serahkan kepada Allah, sandarkan kepada Allah, maka Allah akan yang mencukupinya. Allah yang akan membantu antum. Allah yang akan menolong antum. Dulu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau diusir dari negerinya beliau. Sambil memegang kipas menutupi panasnya wajah beliau dari terik matahari, beliau membaca ayat wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, beliau berjumpa dengan seorang amir yang mau mendukung dakwah beliau. Alhamdulillah. Lihat antum, buku beliau dicetak ya di Saudi Arabia, itu ma'ruf dikenal Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Ya. Daulah Saudiyah. Itu hasanah min hasanati dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Apakah terbatas di Saudi Arabia? Tidak. Di Yaman, di Mesir, di berbagai macam negara, bahkan Indonesia, tidak ada orang yang tidak kenal Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, imamud dakwah, ya, mujaddid dakwah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah, wa askanahu fasiha jannatihi. Beliau mengatakan, kata Syekh Abdurrahman Ibn Qasim, wa man kana Allahu kafihi fala matma'a li ahadin fi. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dia, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi dia kepada seorang pun selain Allah Azza wa Jalla. Jelas? Kalau sudah dicukupkan oleh Allah, ngapain kita ngarap kepada makhluk ya? Kalau Allah yang memberikan perlindungan, memberikan kecukupan, tidak ada orang yang bisa masuk ke ranah ini. Antum tidak butuh kepada makhluk, dan juga fala matma'ah li ahadin fi, dan tidak ada harapan bagi seseorang untuk masuk ke situ, untuk ganggu antum, untuk ngerusak antum, karena Allah yang sudah melindungi. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Walam yadhkur ta'ala li tawakkul jaza' ghairi tawalli kifayatihi al-'abdah. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan balasan bagi tawakal kecuali kepengurusan untuk dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi. Di sini kan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa sih balasannya. Cuma satu saja balasannya. Wa may tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Allah lindungi dia. Allah jamin dia. Allah cukupkan. Allah segala macam ada jaminan Allah Azza wa Jalla. Wandi, belajar sana. Nih, Bapak yang biayai. Semuanya tanggungan Bapak. Gimana kalau antum kayak gitu? Enak nggak? Seneng? Ah, sudah, mau minta apa aja, belajar sana. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang mau tawakal, bersandar kepada aku, fahuwa hasbuh. Dia Allah Azza wa Jalla yang akan mencukupi. Wa may yatawakkal alayya fa ana kafi. Itu maknanya. Siapa yang bertawakal kepadaku, aku akan mencukupi dia. Aku yang akan menjaminnya. Aku yang akan ngurusin dia. Aman enggak? Aman, sudah pelong hidup antum. Ngapain pening ngarap-ngarap kepada manusia? Antum cukup bersandar diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pentingnya belajar tauhid ya ikhwan. Ya. Kalau antum belajar tauhid, iman antum tebal. Nah, saya muwahhid. Ngapain takut sama orang? Ngapa takut celaan? Ngapa terbuai pujian? Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi antum. Ya enggak? Tapi ingat, antum juga butuh ikhtiar, belajar, murajaah, mudzakarah, tempuh ikhtiar, semuanya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Faqala fahuwa hasbu wa lam ya'ti fi ghairihi minal ibadat. Tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain yang balasannya dengan lafaz fahuwa hasbu kecuali tawakal. Wa lam ya'ti fi ghairihi minal ibadat. Lafaz fahuwa hasbu ini tidak datang pada balasan ibadah-ibadah yang lain. Cuman ada pada balasan ibadah tawakal. Fadalla ala idhami sya'ni tawakkul wa fadilatihi. Ini menunjukkan agungnya
kedudukan tawakal dan mulianya keutamaan atau keistimewaan tawakal. Wa annahu ajallu anwa'il ibadat fasarfu li ghairillahi syirkun akbar. Maka tawakal tersebut termasuk jenis-jenis ibadah yang paling mulia, sehingga memalingkannya kepada selain Allah termasuk syirik besar. Fahimtum? Wadih? Jelas? Nah, itu tadi. Tawakal, biasakan diri antum bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bersandar kepada kecerdasan, jangan bersandar pada kekayaan, jangan bersandar pada guru. Sandarkan diri hati antum kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta apa yang antum inginkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Minta kebaikan untuk antum, kebaikan untuk teman-teman antum, kebaikan untuk guru-guru antum, kebaikan untuk tempat-tempat belajar ini juga. Antum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bersandar diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam shawab. Naktafi bihadzal qadar. Istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi takrib al-ajrumiyah.